akan merdekakan negara ini dengan darah. Karena memperjuangkan bangsa dan negara ini, Maka kami akan mengikuti Nabi itu. Maka kami akan memerangi kalian. Rasul menjawab, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amal. Ya, ini programnya Mari Mengaji. Hijrah orang hijrah pula dia. Apakah bunga bank itu riba? Kehadiran FKUB ini dari tarbiyah ahli sunnah wal jamaah. Al-Islam Madinah wa kharajna minaz zulumati ilan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu sidang jemaah pengajian studi Islam yang berbahagia pada pagi hari ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam, yang senantiasa mengurus kita siang dan malam. Dialah Rabb yang pantas untuk kita sembah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada ruang Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat yang keberapa, Bu? Pak? 100. Nah, tentang apa itu? Ya. Bagaimana pemahaman ayat itu secara tersurat, secara tersirat dan secara tersuruh, yang insya Allah akan dibahas oleh Buya kita, yaitu Buya Profesor Dr. Haji Salma dari SMA. Sebelum kita mulai acara ini, kita sapa dahulu Buya kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Buya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari wajah Buya sudah kelihatan Buya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Nah, hari ini kamu sih rahimakumullah, nanti kita kedepannya akan banyak diskusi Bu ya tentang ayat ini. Iya. Karena dalam ayat ini kita lihat bagaimana kelembutan itu di dalam berdakwah itu sangat penting. Kalau kita kasar, kita keras, jangankan orang akan mendekat kepada kita, mereka akan semakin jauh dari kita. Man sali awak sajonyo, manyulah malih. Oleh karena itu kita persilakan kepada Buya kita untuk menjelaskan ayat-ayat tersebut. Dipersilakan Buya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala bihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Husaini S.Sofi, Sarjana Sosial Islam. Beliau hadir bersama kita pagi ini. Saya memilih ayat ini, surat Ali Imran 159, 160. Pertama, kenapa hari ini orang kok terlalu kasar? Kenapa orang hari ini kok semakin radikal? Kalau hanya sebatas kasar dan radikal, masih boleh-bolehlah. Tapi telah melampaui
daripada kasar dan radikal, yaitu sudah sampai kepada fitnah, sudah sampai kepada tingkat gunjing menggunjingkan. Dan sudah sampai kepada tingkat caci mencaci, menghina, merendahkan atau meremehkan, dan berujung kepada kesombongan. Kesombongan itu musuh Allah, musuh manusia, musuh seisi alam semesta. Kesimpulan, telah hadir hari ini orang-orang sombong, telah bermunculan hari ini orang-orang takabur. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kaitan ayat ini berhubungan dengan kekalahan Nabi dalam perang Uhud, atau dalam bahasa lain umat Islam ketika itu telah babak belur. Umat Islam ketika itu telah mendapat tekanan, telah dipergunjingkan oleh berbagai orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal Nabi saja sudah patah-patah giginya, sudah luka-luka kakinya. Bahkan dalam sejarah perang Uhud itu nyaris Nabi itu mati di pedang orang-orang kafir karena pengkhianatan daripada Abdullah bin Ubayyah. Maka Nabi saja diingatkan oleh Allah bahwa kekalahan dari perang itu adalah disebabkan umat Islam tidak kompak, umat Islam tidak bersatu. Maka carut marut, maka umat Islam sesama mereka saling memojokkan dan saling menjatuhkan. Kalau boleh hari ini kita sebut umat Islam itu tidak kompak, tidak bersatu dan tidak bersama, analogi yang boleh kita ambilkan, Nabi saja dalam perang Uhud kalah. Tak sedikit banyaknya para syuhada yang berguguran, dan itu yang berguguran itu adalah orang pintar-pintar, para hufaz, para ahli hadis yang mereka dalam ilmu agamanya. Itu yang mati, itu yang meninggal. Yang tinggal hanya lagi orang-orang yang tak banyak ilmunya dalam Islam. Ahli fikihnya meninggal, ahli taatnya meninggal, ahli tafsirnya meninggal, ahli tauhidnya meninggal, para sufistiknya meninggal, para pejuang-pejuang panglimanya meninggal. Tinggal orang-orang tak berdaya saja lagi. Tinggal orang-orang yang tak
punya kemampuan tinggi dalam panglima angkatan perang. Yang meninggal itu adalah para panglimanya, bukan prajuritnya. Yang tadinya adalah para penghafal Al-Quran itu pada umumnya sudah meninggal. Coba kita ambil pelajaran dari kejadian Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang nabi, sebagai seorang panglima angkatan perang. Ternyata apa yang sudah terjadi, apa yang sudah berkembang dalam masyarakat Arab ketika itu? Jawabnya adalah umat Islam saling menyalahkan sesamanya. Umat Islam tidak satu bahasa. Umat Islam ketika itu dipengaruhi oleh kepentingan harta rampasan, harta pai. Motivasi atau niat mereka sudah berubah. Atau dalam bahasa sekarang, orientasi kehidupan mereka telah terpengaruh oleh kepentingan kehidupan duniawi. Sehingga yang mengedepan bukan lagi Allah. Yang mengedepan itu bukan lagi perjuangan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam itu sendiri. Orang ingin merebut harta, orang ingin mendapatkan harta rampasan. Mereka ingin memperoleh perempuan-perempuan karena telah terbunuhnya banyak para kalangan, para orang-orang kafir yang punya istrinya dan segala macam. Terbukti bahwa harta itu adalah musuh. Al-malu aduwah. Harta itu musuh. Oleh karena itu, bila kita mengedepankan apa yang disebut dengan benda, selama itu tidak akan pernah ada apa yang disebut dengan toleransi. Selama yang kita kedepankan itu adalah ego kita masing-masing, selama itu tidak akan ada apa yang disebut dengan solidaritas. Tolong menolong, bantu membantu, harga menghargai, hormat menghormati, cinta mencintai, datang mendatangi, kunjung mengunjungi. Itu semakin tidak ada kesempatan atau peluang untuk itu. Maka kita akan coba kronologis kajian-kajian filosofis kenapa ayat ini turun. Bagaimana Allah menjawab, bagaimana solutif atau jalan keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Agaknya pengantar saya dalam kajian ini menjadi catatan oleh kita dalam studi ini. Tentu harapan kita kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat, masyarakat kita Indonesia yang kita beragam,
baik pemahaman, pengamalan, tapi masih dalam bingkai kita negara Republik Indonesia yang mayoritas beragama Islam atau Muslim. Mari kita rujuk ayat ini. Mari kita jadikan ayat ini sebagai referensi, back to Al-Quran. Karena nudawiluha tilkal amsal nudawiluha bainan nas. Sejarah itu tetap berulang. Sejarah itu akan pernah terjadi pada lalu, akan terjadi sekarang dalam bentuk yang berbeda, tapi esensinya tetap itu ke itu juga. Alaika nafsaka, kata guru saya, ambil air, mandikan diri kita untuk menghadapi Islam masa depan yang lebih cerah. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habiballah, ya Khalilullah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Safi Allah,